lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Rendra. Untuk kedua kalinya ya, ini eh, untuk Budi Ari ini saya kira sebaiknya dia mengundurkan diri, walaupun secara aspek hukum belum terbukti apakah Budi Ari terlibat dalam pinjol apa tidak ya, dalam kasus pinjol ini, dalam apa Menko Digi apa sekarang, apa Mendik Kominfo Digi, ya Info Kementerian Digi. Informasi dan Digital ya, Nah, ini saya Mutia. kira dia terkait ya dari apa yang tertangkap, yang ditangkap oleh polisi. Tentunya ada kolega-kolega dia di situ. Saya kira secara moral kita menghimbau ke Budi Ari untuk mengundurkan diri dan ini akan memudahkan polisi untuk memeriksa Budi Ari, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Jadi kalau kita ingat kasus judi online yang ternyata diduga melibatkan bukan dua ya, tapi beberapa pegawai oknum pegawai di Kominfo begitu ya. Sekarang menjadi Komdigi, Kementerian Informasi dan Digital begitu ya, di bawah Ibu Mutia Hafiz di sana begitu ya. Dan ini menjadi kasus kedua kalau kita ingat ya dalam konteks apa namanya Kementerian Komunikasi dan Informasi begitu. Yang dulu kita ingat bagaimana data server atau kecolongan data gitu, data pusat data nasional begitu. Dan itu berbulan-bulan begitu lumpuh begitu karena datanya berhasil dibobol oleh hacker gitu. Dan waktu itu kementerian di bawah Bapak Budi Ari ini juga tidak banyak melakukan apa-apa, lebih banyak bengong-bengongnya begitu ya. Kemudian tidak ada langkah strategis atau contingency plan-nya dalam menyelesaikan itu. Termasuk untuk menjamin kepastian dan keselamatan data publik, Bu Meldi. Jadi kita masih memiliki suatu kekecewaan di sana begitu ya, bahwa ternyata memang kementerian ini tanda kutip ya dalam hal ini Bapak Menterinya gitu Budi Ari tidak memiliki semacam kompetensi atau semacam sensitivitas terkait komunikasi dan informasi, apalagi perlindungan data publik begitu. Dan kemudian ketika masuk dalam era Presiden Prabowo gitu ya, Kominfo-nya menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian Budi Ari menjadi menteri lain. Kalau tidak salah Menteri UKM ya, Bung Meldi ya, Menteri begitu ya. UKM. Dan ya, dan kemudian muncul gitu ya, ada beberapa pegawai atau pernah terlibat dalam kepegawaian Kementerian Komunikasi itu melindungi atau terlibat dalam skema atau perjudian online. Padahal kita tahu program apa namanya melawan judol ya judi online gitu ya, termasuk juga yang lain itu menjadi salah satu ranah tupoksi dari Kementerian Informasi. Dan ternyata gitu ya, yang disebut-sebut sebagai aktornya ternyata itu ada di depan mata pada eranya Kementerian Budi Ari. Begitu. Ini semacam tamparan menurut saya begitu. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini gitu ya, kira-kira gitu ya, ada semacam pembiaran paling tidak begitu yang terjadi gitu. Kalaupun juga bicara tidak pembiaran, artinya dia tidak bisa memetakan secara cukup baik kira-kira di mana loophole atau celah terkait misalnya munculnya praktik-praktik judi online yang susah diberangus atau diberantas begitu. Karena apa? Karena pelakunya atau oknumnya ternyata juga diduga berasal dari dalam inner kementerian sendiri. Jadi menurut saya ini dua hal yang menjadi satu catatan kita begitu ya, bahwa ternyata begitu ya ada persoalan kompetensi, pengetahuan teknis dan pengetahuan apa namanya terkait misi atau tugas dari kementerian termasuk dari misi visi dari seorang apa namanya pegawai tinggi negara gitu ya, yang tidak bisa dipenuhi atau bisa dijalankan begitu. Dan pertanyaan publik kalau begitu, kira-kira pantaskah Bapak ini akan terus apa namanya mengemban jabatan sebagai pemimpin publik atau menteri begitu? Kalau kita bicara kompetensinya atau dari sisi sensitivitasnya itu tidak dimiliki oleh seorang Budi Ari, Bu Meldi. Iya, yang bisa membuktikan kasus ini, keterlibatan Budi Ari adalah PPATK, Bang Firdaus, ya, aliran uang. Saya kira aliran uang yang bisa diperiksa lewat Budi Ari atau lewat Projo misalnya, ini bisa menjadi bukti awal untuk polisi untuk mengkaitkan apakah Budi Ari terlibat apa tidak gitu ya. Dan saya kira itu sangat gampang ya. Saya kira ini ada hambatan-hambatan politik sehingga polisi belum sampai di titik itu. Dan salah satu cara yang paling mudah ya agar Budi Ari mengundurkan diri dan polisi masuk memeriksa hal tersebut, Bung Firdaus. Iya, betul. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam konteks misalnya pelanggarannya sendiri gitu ya, artinya perlindungan judi online. Karena kalau kita lihat dari sisi perputaran uangnya itu kan bisa miliaran per hari atau bahkan puluhan gitu. Dikatakan dalam setahun itu puluhan triliun membeli. Sangat-sangat besar begitu. Nah, pertanyaan kita, kalau memang ada semacam praktek pembiaran begitu ya, entah sengaja atau tidak sengaja, kemudian ada melibatkan oknum dari ASN di sana begitu. Dan kira-kira itu terjadi, siapa yang diuntungkan? Kemana lari uangnya perputaran? Apakah ada semacam uang-uang tanda kutip begitu ya, uang-uang suap atau uang gratifikasi begitu ya,
artinya bermodus berbeda kakak Bu Meli. Jadi nanti bisa melakukan apa namanya pembenaran. Oh ya kakaknya bukan keluarga saya lagi, jadi bukan bagian dari saya begitu pejabat publik begitu. Atau kepada kelompok-kelompok ormas tertentu misalnya. Dan ini menurut saya juga perlu dibuka lebih lanjut. Tidak hanya terbatas pada beberapa orang gitu ya. Artinya operator-operator kecil gitu ya atau penyedia jasa di level rumah tangga begitu digerebek di sana ternyata kecil ada yang lebih besarnya kita tidak pernah bongkar begitu dan ini menjadi tantangan aparat penegak hukum tidak hanya kepolisian tapi juga kejaksaan PPATK kira-kira dalam sulitnya memberantas judi online di Indonesia begitu ya siapa yang memainkan peran penting di sana kemudian kalau ada aliran-aliran transaksi aliran-aliran uang termasuk bentuk suap gratifikasi siapa yang menerimanya siapa yang menerima berkah dari pembiaran ini begitu karena sekali lagi ini sangat bertentangan dengan program pemerintah misi visi presiden begitu ya, melindungi rakyat Indonesia dari keterjebakan dalam program-program atau kegiatan judi online di sana begitu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut gitu ya, maka mau tidak mau aparat penegak hukum gitu ya harus bekerja lebih giat, lebih tegas begitu ya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, tidak ada kata permisi atau kata yang memberikan semacam apa namanya ruang untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau praktik judi online di Indonesia begitu. Dan itu yang harus dibuktikan oleh aparat begitu. Kira-kira beranikah aparat untuk melihat lebih lanjut begitu ya? Karena publik juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan publik kepada pejabat publik atau organisasi yang kira-kira mungkin diuntungkan dengan praktek ini. Jadi kalau kita lihat tantangannya sekarang ada di aparat penegak hukum gitu ya. Apakah hanya sekedar gimmick-gimmick saja melakukan pembersihan di permukaan, tapi tidak pernah menyentuh ke akar persoalannya, hanya menyentuh aktor-aktor kecil begitu yang dibiarkan, tapi pelaku kakapnya atau menjadi master di balik ini tidak pernah terungkap. Jadi Bu Meldi, ya kita arahkan pertanyaan ini kepada aparat penegak hukum gitu ya, aparat-aparat yang lain untuk bisa membuka seluas-luasnya siapa dalang atau pelaku besar di balik praktek-praktek pelanggaran hukum terkait judi online ini, Bu Meldi. Iya, judi online ini adalah sebuah program yang ya merusak ya dosa dosa besar ya. Jadi entitas sosial paling kecil keluarga tuh rusak dengan judi online. Tentunya pemerintah punya concern untuk judi online agar eh, kesehatan keluarga ya, moral keluarga atau eh, apa keluarga sebagai entitas ekonomi gitu dia tumbuh dengan baik gitu, Bung Pedas ya. Dan concern dari Prabowo harusnya eh, serta kasus ini sudah kemarin udah ini ya udah diambil sama polisi tapi saya kira mungkin masih ada bolong-bolong ya mungkin judi online ini masih terjadi Bung Firdaus harusnya ketika polisi kemarin stop saya kira di dunia digital dunia maya harusnya judi online udah selesai hilang gitu saya nggak tahu apakah masih ada apa tidak Bung Firdaus. Iya, memang kalau kita lihat memang ya lebih banyak apa namanya sekedar praktek-praktek ala pemadam kebakaran Bu Meli banyak kaget-kagetnya tidak pernah secara komprehensif begitu ya termasuk dalam RDP kemarin dengan anggota DPR dilihat misalnya ternyata yang di apa ya yang di atas itu tidak pada tempatnya gitu ada hal-hal yang seharusnya tidak didirikan pembatasan malah terjadi pembatasan saya lihat misalnya dalam sisi online gitu ya masih muncul gitu ya semacam pop up ataupun juga iklan judi online begitu ya pertama kalau kita coba mengakses dalam website begitu ya dan nampaknya ini Kominfo tidak cukup efektif dalam mengatasi itu, tidak cukup efektif dalam menangkal munculnya praktek-praktek atau modus perjudian online begitu. Jadi tantangan besar tentu untuk pemerintahan Prabowo gitu. Karena kalau kita bicara judi online itu yang salah satu yang mengakibatkan orang miskin, orang tidak punya duit, uang untuk apa namanya pendidikan kesehatan itu beralih kepada praktek-praktek judi online misalnya. Dan itu berbahaya. Dan di dalam konteks yang lebih besar misalnya judi online itu menunjukkan ketidakmampuan negara atau pemerintah dalam menegakkan aturan, penegakan aturan secara komprehensif yang tidak memandang bulu gitu. Dan kalau itu bisa diatasi atau dilakukan penindakan yang baik, maka itu akan menjadi salah satu prestasi atau citra komitmen dari pemerintah Prabowo untuk menegakkan aturan dan juga melindungi publik dari hal-hal yang merusak kepentingan bangsa dan negara, Bung Willy. Jadi sekali lagi memang yang dipertaruhkan adalah komitmen Presiden Prabowo dalam menegakkan aturan, dalam melindungi warga negaranya, dalam melindungi masyarakatnya, dalam kepentingan bersama, Bu Meldi. Ya selain Budi Ari, Bung Firdaus ya, influencer-influencer, artis-artis nasional yang pernah menjadi apa yang mengendorse ya judi online ini juga perlu ditangkap semua Bung Firdaus agar ini betul-betul masalah judi online ini tuntas setuntas-tuntasnya ya, baik di tingkat para influencer ya, para pemain dan segala macam dan juga penyedia layanan semoga ini selesai gitu Bung Kraus ya. Jadi ini tugas besar memang harus dilakukan
di awal pemerintahan Prabowo ya. Jadi masalah penegakan hukum ini kan tidak perlu hanya komitmen Bang Firdaus sehingga Prabowo terlihat bersih di awal pemerintahannya. Betul, jadi Pak Prabowo berkali-kali mengatakan dia akan memerintah atau menegakkan aturan menjadi presiden Indonesia yang sebersih-bersihnya, begitu ya. Dan ini salah satu tantangannya, gitu. Dan kalau dilihat gitu ya, ya seperti yang kita katakan tadi gitu ya, bahwa pelaku kemudian yang membuka praktek atau menjadi semacam penarik dalam konteks judul ini kan tidak hanya satu dua orang pegawai rendahan di Kementerian Kominfo misalnya, tapi juga melibatkan banyak faktor gitu, melibatkan banyak pihak baik itu selebritas gitu ya, ataupun juga kelompok-kelompok yang berpengaruh misalnya. Dan kira-kira ya mau tidak mau pemerintah gitu, apa penegak hukum harus melihat kira-kira sejauh apa keterlibatan mereka. Apakah ada skema money laundering, kemudian ada praktek-praktek yang lain yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, begitu ya. Gitu. Dan itu harus diberikan semacam shock terapi hukum yang seadil-adilnya, yang setegak-tegaknya. Dan kita lihat apakah komitmen ini bisa dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, bisa diajawantakan oleh kementerian-kementerian yang terkait, ada kementerian apa namanya, hukum gitu ya, kejaksaan, kepolisian, PPATK dan seterusnya, sehingga tidak bertepuk sebelah tangan antara narasi presiden untuk menegakkan hukum dan aturan, membangun pemerintahan yang bersih, tetapi dalam realitanya terjalan bergopoh-gopoh atau tidak pernah komprehensif, Bu Meldi. Jadi sekali lagi kita tunggu apakah tantangan judul ini bisa dilakukan apa namanya perbaikan secara komprehensif atau hanya gimmick saja satu dua saja tapi tidak pernah menyentuh akar persoalannya, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.